Selamat pagi, Future Leaders. Sudah pada sarapan? Ini? Tepuk tangannya kurang berenergi, nggak kayak anak Gen Z ya. Jadi senang banget ya, we are back sesudah yang pertama 2019, kemudian 2020, lalu terhalang oleh pandemik. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di sini dengan sehat. Dan Bang Sandi Uno ini harus mendapatkan plakat khusus hat-trick karena a true fan of Indonesia Millennial Summit by IDN Time selalu hadir 2019, 2020 dan sekarang ya. Ini waktu kita memang agak mepet untuk sesi ini, tapi saya ingin menyampaikan dua hal. Satu, IDN Times, Visionary Leader Stage ini adalah IDN Times, kemudian di sebelah Future is Female, Popbella.com, di atas ada Talent Trifecta, AIS, jadi ada 3 stage yang sama menariknya. Nah, IDN Times alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai official media dari pemilu 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum. Jadi make sure untuk monitor informasi tentang pemilu ya. Tahun 2019 website pemilu IDN Times Millennial Memilih mendapatkan award sebagai the best program yang engage to millennial di level Asia ya. Itu satu. Yang kedua, Mbak Sinta dan Catherine, yang berat dari melaksanakan konten pilar gender equality ini adalah memastikan selalu ada perempuan di setiap sesi. Alhamdulillah ada, ini adalah implementasi dari konten pilar dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang menyusun dengan baik. Special mention kepada Wakil Pemimpin Redaksi IDN Times, Umi Kalsum dan Anata yang memimpin proses menyusun acara ini. Pak Sandi, jadi kemarin Bu Menteri Keuangan ya, itu baru saja mengatakan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia 2025 bisa mencapai 120 miliar US dollar. Nggak kebayang itu duitnya sebanyak apa. Nah mungkin ini pemancing pertama, apa sebetulnya yang sedang dikerjakan dan sudah dikerjakan untuk mencapai yang seperti itu? Ya pertama-tama saya ingin ucapkan selamat dulu buat the 2Ws, Winston dan William. Untuk hat-tricknya dan terima kasih selalu mengundang saya di acara yang luar biasa ini. Tepuk tangan buat IDN Media. Dan ini hampir gagal hat-trick. Hampir gagal. Tapi karena mungkin doanya Mbak Uni luar biasa dan kita mesti terima kasih sama Pak Jokowi. Saya hari ini mestinya ada di conference di Singapura tapi beliau panggil jadi hari ini saya bisa bersama kalian semua. Terima kasih untuk undangannya. Nah, sebelum saya mau bicara mengenai 126 billion dollars, sebetulnya angkanya yang tepat itu 146 billion dollars of digital economy by 2025. Oke. Nah, ini remarkable-nya kenapa? Karena double dari tahun 2018-2019 yang hanya 70 billion dollar. Berarti trajectory dari pertumbuhan ekonomi digital kita ini sangat luar biasa. Dan saya melihat bahwa siapa yang drive this digital economy? Ya the millennial sama Gen Z. Dan tadi waktu presentasi semuanya sih coba saya mau dengar yang setuju terhadap hasil survei ini, coba angkat tangan. Setuju atau setuju? Saya sih setuju banget. Waktu menikah, Gen Z, anak saya Gen Z yang paling sulung, dibilang antara 26 sama 30, benar tahun depan umur 26 dia udah ngadep mau menyiapkan untuk settling down dan mau menikah. Right on point. Tapi yang paling saya senang tadi tapi gak dipresentasiin sama William, ternyata prioritas daripada Gen Z di dalam hidup umur sekarang ini adalah membahagiakan orang tua. Iya. Jadi siapa yang ingin membahagiakan orang tua? Jauh di atas mencari uang, itu nomor 4 kalau nggak salah. Nabung. Jadi anak nomor soleh 2. dan soleha semua ya? Rupanya Gen Z ini
benar-benar menempatkan membahagiakan orang tua itu nomor 1, 83. Betul atau betul? Orang tua happy, jadi saya punya 3 anak Gen Z. Jadi 97 sampai 2012 kan. Anak saya itu 3-3-nya, Sulaiman lahir 2011, Atira lahir tahun 97. Jadi 3-3-nya ini ada di Gen Z dan mereka lah yang akan membawa 146 miliar dolar. Di mana? Tadi udah kelihatan. Dari mulai food, beverage, fashion, kuliner ya. Ini ekonomi kreatif semua. Handicraft, apps, television, radio including media, animation. Terus kita lihat juga yang lagi sangat cepat grow-nya adalah music. Streaming services ini luar biasa. Tapi yang saya agak sedih tadi ngelihat hasil reportnya adalah walaupun 2/3 dari Gen Z dan millennials ini mau menonton konten lokal, tapi ternyata dominasi daripada konten yang mereka consume itu justru adalah K-pop. Saya maunya mereka ganti menjadi D-pop. Apa tuh gitu? Kalau K-pop kan Korean pop, kalau D-pop itu dangdut koplo. Mantap. Dan dari drama Korea, dia karena Indonesia jago banget di film-film horor, kita ganti menjadi drahor. Oke. Drama horor. Dan pelan-pelan kita nanti akan menguasai kontennya karena willingness-nya udah ada. 2/3 ingin nonton konten lokal tapi karena tidak ada. Dan udah ada panduannya. Orang Indonesia senang apa yang pertama? Gen Z. Komedi. Jadi kalau kita ciptakan konten yang komedi pasti akan dimakan. Baru kedua politics dan lain sebagainya. Tapi yang buat saya senang tadi juga adalah mengenai travel. Travel ini juga bergerak dan thank you sustainable product sekarang banyak diminati karena travel juga bergerak menjadi sustainability. Nanti mungkin bisa cerita Mbak Sinta dan Mbak Catherine tentang di masing-masing industrinya bagaimana shifting towards sustainable digitalizations and health products. Oke. Luar biasa ya. Jadi ngomong-ngomong soal film horor, sekalian pengumuman, tanggal 13 Oktober IDN Pictures akan meluncurkan film horor yang world premiere-nya di Bucon Festival, namanya Inang. Nonton ya? Aku udah nonton filmnya IDN kemarin. Yang Sri Mulat ya? Kill yang mustahil. Kill yang mustahil. Oke, satu lagi untuk Bang Sandi nih. Jadi kalau potensinya udah gede segala macam gitu, dan dari surveinya tadi sudah ketahuan di bidang mana saja, apa yang disiapkan, sudah atau akan disiapkan oleh kementeriannya Bang Sandi untuk mensupport? Pertama, belum balas pantunnya William. Minta cakepnya ya, are you ready? Ready. Berwisata keliling Indonesia. Cakep. Dari Aceh hingga Papua. Wow. Kobarkan semangat para generasi muda. Cakep. Jadi agen perubahan demi kemajuan bangsa. Cakep. Oke, pertama-tama yang kita siapin, yang in my control ya, karena yang in my control itu ya kementerian. Pertama, gender equality. Sekarang saya mau perkenalkan ini Bu Yuana Rohma, she's the Director for Digital Economy Governance. Ini perempuan, and she's one of the 67% in leadership di Kementerian Parekraf. Jadi kalau tadi bilang 6 dari menterinya baru 6, tapi kalau dari kita wakil menteri perempuan, permanent secretary perempuan, deputy mayoritas perempuan. Semua yang ada di leadership position itu, kenapa? Karena pariwisata itu banyak sekali ditentukan oleh perempuan. Mau healing, yang nentuin pasti istrinya atau pasti pacarnya. Kesini yuk gitu. Suami ikut dan bayar. Jadi yang penting perempuan. Jadi jangan salah ya, perempuan makin kesini bisa bayar juga. Betul. Jadi yang menentukan beli-belinya juga banyaknya di kaum perempuan. Makanya perempuan have to be in di pariwisata dan ekonomi kreatif leadership positions. Dan mungkin 70% daripada decision making points itu perempuan. Kedua, millennials. I'm trying to bring more and more millennials ke my organizations. Baik internal maupun juga
melalui kemitraan. Karena pemerintah nggak bisa sendiri. Bu Yohana ini keren aja datanya, namanya apa title-nya. Director for Digital Economy Governance. Tapi budgetnya very sad. Saya tanya sudah habis mau ngerjakan banyak. Jadi saya bilang tenang Bu Yohana, saya mau kenalin ke Winston sama William. Kita akan banyak kolaborasi ke depan karena dunia usaha siap untuk membantu mewujudkan digital economy. Women, thank you so much. Tepuk tangan yang lebih marah lagi dong. Jadi saya bilang pemerintah kita facilitate aja. Kalau bisa kita jangan bikin mumet, jangan bikin ribet, perizinan jangan dibikin belibet. Kita bantu fasilitasi, pendanaan dari mana? Ada perbankan. Bagaimana dengan data? Kita minta sama data yang sudah ada. Yeah. Udah dikasih for free. Ngapain kita bikin research sendiri-sendiri yang mungkin enggak Tahun depan tepat mudah-mudahan sasaran. bikin risetnya bareng sama Parekraf ya. Nah, kita bisa bikin, kita bisa join sama-sama. Terus juga selain daripada perempuan dan milenial, menurut saya secara progresif kita mesti shift our mindset. Tadi saya udah mention 3 unstoppable trends, digital, health, and sustainability. Tapi saya ingin bawa mindset entrepreneurship di pemerintahan. Karena pemerintahan ini kita mesti juga ikut dengan apa yang menjadi ritme yang ada di private sectors, Yeah. di institutions pendidikan. Ini pemerintah harus cepat adapt. Karena kalau enggak kita akan Harusnya nggak ada masalah karena presidennya adalah entrepreneur Ya, sebenarnya ya. super dimudahkan karena visinya Bapak Presiden, visinya pemerintah sangat memberikan keleluasaan dan ruang yang sangat luas untuk kita mengambil peluang untuk menjadi pemenang. Baik, terima kasih Kak Sandi. Saya mau beralih dulu ke Mbak Sinta Wijaya Kamdani. Tidak hanya sebagai CEO Sintesa, tapi ini adalah the very powerful women in business karena dipercaya untuk menjadi chair dari B20. B20 ini engagement yang paling gede menurut saya di G20 Presidensi Indonesia. Kayaknya tiap hari deh aku ngeliat Mbak Sinta bicara di 3 atau 4 terkait dengan kayaknya G20 Indonesia ini paling heboh di antara semua G20 dan karena B20-nya juga sangat-sangat aktif ya. Melanjutkan yang disampaikan oleh Bang Sandi. Jadi digitalisasi ini kan satu pilar penting dari G20 yang kemudian juga diturunkan ya ke semua engagement. Tapi saya ngelihat yang paling berkepentingan yang banyak bersentuhan adalah di B20 juga. Gimana tuh respons dunia usaha terhadap isu ini dan potensi digital ekonomi ini Mbak? Ya, terima kasih untuk IDN, The Double Wilson dan juga Mbak Uni. Pertama-tama saya mau mengatakan ini senang sekali duduk di sini. Soalnya biasanya kalau saya ngomong itu di depan orang tua-tua semua. Sementara sekarang anak-anak muda, jadi luar biasa senang saya jadi semangat bicara depan anak muda. Jadi memang hari-hari ini kesibukan saya bicara mungkin satu hari bisa 3-4 kali bicara dengan isu yang beraneka ragam. Tapi memang sudah dipesan oleh pemerintah Indonesia kali ini presidensi G20 dan termasuk B20 ini harus menjadi suatu tolak ukur yang luar biasa buat G20 dan buat Indonesia. Jadi makanya kita semua sibuk untuk bagaimana tidak hanya promosi G20 dan B20 tapi juga promosi Indonesia. Nah di B20 kebetulan kita punya 6 task forces dan 1 action council. Salah satu task force-nya adalah digitalisasi. Jadi ini seperti diketahui kan 3 poin utama daripada G20 adalah Global Health Architecture, global kesehatan. Kemudian yang kedua adalah Digital Transformation dan Energy Transition. Jadi memang transformasi digital adalah salah satu fokus untuk tema juga di G20 dan B20. Nah kalau kita lihat soal potensi, tentu saja potensinya luar biasa ya. Jadi memang digitalisasi ini udah no brainer. Dimanapun negara, dimanapun ada, dimanapun siapapun dan manapun itu pasti sekarang semua bicara soal digitalisasi. Nah mungkin tantangannya Mbak Uni ini yang menjadi bahan dan topik yang dibicarakan.
di dalam task force yang ada di B20. Jadi tantangan utama mungkin yang kita lihat adalah pertumbuhan teknologi digital sendiri. Nah kalau kita lihat di Indonesia misalnya, ini nomor satu kalau kita ngomong digital itu adalah persebaran dari segi infrastruktur digitalnya. Jadi ini infrastruktur pendukung digitalisasi ini yang menjadi satu hal yang penting. Yaitu isu untuk equitable access dan digital service reliability. Dan ini tidak hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara berkembang masih menjadi satu isu utama. Kemudian yang di dalam pertumbuhan teknologi digital itu juga ada tantangan yang berkaitan dengan adaptasi pada culture atau habits. Jadi yang kita lihat saat ini belum merata. Ya belum merata dan menyebabkan gap penetrasi yang pasar digitalisasi ekonomi ini yang gapnya masih cukup besar dan ini juga penggunaan produk barang jasa digital kita lihat juga dari kota rural jadi ini juga masih ada gap yang lumayan besar. Yang ketiga mungkin dari segi human capitalnya sendiri ya jadi human capital baik itu developer maupun quality-nya itu bagaimana bisa mengakselerasi penggunaan transformasi digital ini. Jadi meningkatkan kualitas dan kualitas digital innovation-nya ini kan perlu human capital-nya. Jadi ini mungkin tantangan. Nah juga kalau kita lihat memang inkubasi pertumbuhan industri digital walaupun sudah banyak di Indonesia juga sudah banyak tapi masih minim ya kalau dari segi capital maupun pembimbingan kewirausahaan. Jadi selama ini saya juga banyak mentoring dari tech startup maupun pembiayaan untuk tech startup dan ini masih kurang walaupun sudah progresnya di Indonesia luar biasa tapi tetap masih perlu lebih banyak untuk bisa saing. Dan mungkin yang terakhir ini juga tantangan yang berkaitan lebih banyak dengan regulasi ya dan ini juga banyak dibicarakan di beberapa task force tidak hanya digitalisasi juga di integrasi dan compliance yang hubungannya dengan pemerintah ya jadi regulasi seperti cyber security measures kemudian data privacy ya kan kita juga lihat bahwa data protection versus global digital connectivity ini juga menjadi satu hal yang jadi isu. Jadi kita memang perlu overhaul yang luar biasa baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dari segi regulasinya. Jadi ini harus bisa mendukung untuk bisa mengambil tadi potensi yang begitu besar. Ya, women milenial itu adalah underrepresented, makanya menjadi salah satu tadi Bang Sandi juga bilang menjadi sangat diperhatikan terutama di G20 presidensi Indonesia. Nah gimana langkah konkret dari B20-nya sendiri untuk? Ya. Jadi pertama waktu Indonesia mengambil presidensi satu hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah beliau tidak mau presidensi kali ini cuman ngomongin soal policy. Beliau mau pokoknya harus ada hasil yang actionable dan konkret. Nah ini juga ke kami di B20, makanya di B20 selain kita juga punya task force dan ini salah satunya memang kalau kaitan dengan women, kita Women in Business Action Council, kita berkaitan juga dengan W20. Nah aspek yang penting adalah dari outcome policy yang kita siapkan, kita juga ada legacy. Nah legacy project itu ada beberapa yang berhubungan dengan digitalisasi. Salah satunya adalah yang kita namakan OGW. OGW itu adalah One Global Women Empowerment Platform. Nah, apa itu OGW? Nah, jadi namanya seksi banget. Saya senangnya dan excitednya karena OGW ini kita nggak ngomongin cuma soal Indonesia. Jadi OGW kita ini sekarang disupport oleh banyak semua negara daripada G20 ya dan bisnis-bisnis di dalam negara-negara ini. Dan ini platform internasional yang nantinya inisiatif B20 yang akan dilanjutkan. Jadi objektifnya apa? Di dalam topik yang khususnya untuk perempuan itu kita melihat bahwa memang akselerasi digitalisasi untuk kapasitas itu sangat penting.
Jadi makanya kita punya satu peningkatan bagaimana mengakselerasi untuk women, terutama untuk women led business ya. Jadi perempuan-perempuan UMKM semua itu perlu memperlukan kapasitas dari segi digitalisasi, termasuk aspek dari market access mereka dan lain-lain. Jadi ini skill yang memang perlu ada. Nah, tapi kita juga melihat bahwa women led business itu memerlukan sourcing dan investment. Jadi dia ini kalau mau berkembang wirausaha perempuan itu perlu support dari segi investasi. Ya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa perlu ada support dari segi matching. Jadi maksudnya begini, Business ini matching. perusahaan besar, banyak program yang mereka, banyak perusahaan ini sekarang jalan sendiri-sendiri. Punya mobilisasi untuk mendukung program-program juga gender maupun digitalisasi yang perempuan itu besar, banyak. Tapi semua jalan sendiri-sendiri gitu. Nah ini yang kita coba untuk buat diintegrasi di mana mereka itu kemudian dimatchingkan dengan organisasi-organisasi yang mendukung women-led businesses ini gitu loh. Dan ini kemudian kita ada konkret project-project. Jadi pada saat nanti kita launching ini tuh udah ada juga MOU ataupun perjanjian ditandatangani antara perusahaan. Ya. Jadi kita nggak cuma ngomongin ini yang kita mau lakukan, tapi sudah actually komitmen yang Bisa disepakati diimplementasikan, dan ya. dijalankan. Ya. Ini juga termasuk dukungan dari pemerintah. Jadi one aspect of the platform adalah dari segi regulatory. Makanya kita masukkan juga kepada pemerintah, if we want to make this happen dari segi pemberdayaan perempuan, dari segi isu digitalisasi untuk perempuan, kita juga perlu regulasi yang memadai gitu. Nah, ini juga masuk ke dalam situ. Itu salah satu contoh yang kami lakukan yang secara konkret untuk women in business. Dari tadi saya merhatiin nggak kebayang ya kalau Mbak Sinta lagi ngomong di depan menteri-menteri, susah ya menteri-menteri untuk nolak ya. Very persuasive and bold ya. Catherine, nah Catherine ini yang konkret nih contoh, yang Catherine ini CEO dari GoFood, orang di belakang mastermind in a positive way fitur-fitur GoFood itu, siapa di sini yang selalu setiap hari order GoFood? Minimal 1 kali saya ikut angkat tangan ya, punya anak milenial, punya anak Gen Z pula lagi ya, hobinya order. Nah, pandemi ini terjadi akselerasi digital ya, tadi dari sisi global, dari sisi nasional, Kak Sandi dan Mbak Sinta sudah menyampaikan, tetapi real yang terjadi, yang dialami oleh Catherine dengan GoFood mungkin bisa menjadi contoh apa yang terjadi, apakah juga ada transformasi, perkembangan dan sebagainya. Thank you Uni, terima kasih diundang juga. Ini saya kedua kali kalah sama Pak Sandi. Mungkin aku nyambung mau untuk connect. Sebenarnya ini yang diceritain sama Pak Sandi, Mbak Sinta tuh nyambung banget. Mungkin saya dari angka di bawahnya gitu ya. Selama pandemi itu, apalagi di kuliner, itu kita ada UMKM yang terdaftar 1 juta. Oh. Yang kemarinnya nggak ada sebelum pandemi, sekarang itu setelah pandemi UMKM terdaftar di GoFood sampai 1 juta. Jadi emang bertumbuhnya banyak sekali pada masa pandemi. Dan yang menarik adalah UMKM itu sebagian besar adalah perempuan. Ini nyambungnya tadi Mbak Sinta barusan ngomong. Yang lebih menarik lagi berdasarkan data kita, ini kenapa penting banget, bukan gara-gara saya wanita ngomong ini, tapi ini berdasarkan data nih. Pak Sandi mungkin juga tertarik sama ini. Kalau perempuan tuh punya bisnis, kita sempat datain kemarin. Penghasilan bisnisnya tuh dipakai buat apa sih gitu kan? 2, yang pertama edukasi anaknya. Jadi kalau pada saat kita bilang tadi seperti William ngomong juga, yang penting adalah menekan yang angka pekerja yang SMP gitu ya. Itu penting banget, ternyata lingkarannya adalah wanita sebagai leader bisnis itu melalui UMKM, perusahaan mikro, menengah, kecil gitu ya. Karena mereka yang menjadi roda untuk edukasi juga gitu. Itu pertama. Kedua, digunakan untuk terus mengembangkan bisnisnya. Jadi ini memang kita lihat di masa pandemi ini shiftnya banyak banget. Shiftnya banyak banget karena pertama masyarakat pasti lebih mawas gitu ya mengenai pertama of course awal-awal pandemi itu sanity, kebersihan, hygiene gitu. Tapi
Yang kedua, yang menarik banget, saya tuh orang Jawa. Orang Jawa itu kondisi kayak apapun ngomongnya untung gitu ya, masih untung gitu kan. Jadi kalau semua itu dicari silver liningnya sama untungnya. Ternyata pandemi itu membantu luar biasa untuk akselerisasi digital. Ya. Ngomong paling gampang deh, QR code. QR code itu sebelum pandemi susah orang disuruh pakai QR code, iya bener. Susah Sekarang banget. lebih gampang ya. Iya sekarang itu nggak punya pilihan, terutama dalam 2 tahun semua orang tahu apa namanya QR code. Ibu saya yang kemarinnya tuh disuruh susah banget, terpaksa gitu kan. Karena keterpaksaan itu akhirnya semuanya maju Oke. gitu. Semuanya maju. QR. Kedua, cashless society gitu ya. Itu juga apa namanya dalam 2 tahun terakhir the growth it's amazing gitu. Karena orang jadi oh ya lebih hygienik, nggak usah megang duit atau apa gitu ya. Aku transfer aja, itu kan P2P transfer tuh jadi lumayan besar sekali. Jadi kembali lagi ke silver lining itu kita melihat pandemi ini, of course there are so many negative things about it, tapi kita juga melihat silver liningnya untuk digitalisasi itu sebenarnya impactnya Luar harus biasa. kita leverage terus. Ini Ya. apa namanya, it's a jump start that Ya. we had, nah sekarang harus kita teruskan, itu sih. Saya sebenarnya masih ada pertanyaan untuk Catherine, Mbak Sinta, tapi Bang Sandi ini harus meninggalkan acara. Tapi satu pertanyaan terakhir Bang Sandi, Asia Tenggara katanya potensinya 1 triliun US dollar. Kita ini mau ngambil berapa kira-kira kemampuannya? Dan dalam bentuk apa kalau kita bicara nggak cuman domestik tapi juga di regional? Ya kalau ASEAN equals Indonesia. Indonesia itu 60% of ASEAN economies, dari populasi mungkin kita setengah. Kita selalu dibawa menjadi leaders dari ASEAN. Kalau kita bicara $1 trillion economy, kita udah menjadi bagian daripada $1 trillion economy. Kita masuk ke G20, pariwisata, ini thanks to you guys. Dan ini karena pandemi juga nih, kita loncat 12 peringkat. Dari sebelumnya selalu di ASEAN ini kita selalu di belakang negara-negara tetangga kita. And for the very first time IDN Media will get it. Indonesia jump 12 positions dari posisi ke-44 ke posisi 32 di dunia. Mengungguli Malaysia, Vietnam dan Thailand. Untuk apa nih? Lebih tepatnya Untuk title-nya Travel gimana? Tourism Development Index. Jadi udah Oh. indeks kepariwisataan S360 kita sekarang udah ngunggulin Malaysia, Thailand dan Vietnam. Jadi kalau mau healing ngapain jauh-jauh? Ngapain bikin Jadi pening? hashtagnya di Indonesia Di aja Indonesia ya. aja. Jadi itu mengenai ASEAN. Kedua, ekonomi kreatif kita udah nomor 3. Bukan di ASEAN tapi di dunia dari segi kontribusi terhadap GDP. Boleh tepuk tangan Tepuk tangan teman-teman. dong. Ini thanks to you guys also. Ini kontribusinya nih kalau Kenapa? ekonomi kreatif. Karena dari segi kontribusi pertama Amerika nomor 1 dengan Hollywood dan country music dan lain sebagainya. Korea, obviously dia punya Squid Game, dia punya Gangnam Style, dia punya Parasite dan lain sebagainya. K-pop, BTS, dia nomor 2. Tapi Indonesia udah nomor 3, nggak jauh. We're at 7.5% and continue to grow. Kalau milenial setuju dan Gen Z sepakat untuk terus mendorong ini, kita bisa mendekati angka 9% dan kita bisa overtake Korea in about 5 years. Siap semua? Ya, ayo kita Siap. support film-film Indonesia dan Jadi musik 1 triliun Indonesia dolar ya. ini saya bilang ada di depan mata kita. Kita punya peluang ini. Tinggal pertanyaannya, do we want to do it or not? Do we want to do it or not? G20, ribut segala macam. Mbak Sinta sama saya kemarin 2 hari yang lalu ada di Tourism Working Group dan Tourism Ministerial Meeting. Enggak sepakat-sepakat. Indonesia bilang ya udahlah kalian mau ribut-ribut. We are marching forward with our Bali guidelines. Pariwisata akan lebih berkualitas dan berkelanjutan. Kita nggak mau ributin lagi jumlah berapa banyak wisatawan yang datang ke Indonesia. Tapi kita pengen lihat kualitasnya, length of stay-nya, spending-nya, bagaimana mereka bisa menopang ekonomi kreatif lokal kuliner, nanam mangrove, bagaimana mereka sekarang berarah ke kendaraan berbasis listrik. Kita we're going full frontal untuk
pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Kenapa? Karena kita belajar bahwa Gen Z dan milenial itu ada 3 sifatnya yang sangat-sangat menurut saya mendukung posisi leadership Indonesia ini. 1, agility. They're very agile. Ini Gen Z dan millennials, you don't underestimate them. Tadi William udah bilang bahwa mereka tadinya nggak mau kerja, ada yang namanya quiet quitting. Tahu kan ada yang sekarang quiet quitting atau not giving enough. No, 63% willing to work harder if they got the best package. Agile. Kedua apa? Creativity. Orang Indonesia nggak ada matinya kreativitasnya. Luar biasa. Kalau ada masalah selalu ada solusi. Kalau katanya Mbak Catherine pasti ada jalan. Nah, itu Mbak, saya sampai hafal tuh. Pasti ada jalan kreativitasnya. Dan yang paling penting yang ketiga ini, this Gen Z, which is the backbone 75 million of Indonesian, they are very curious people. Curiosity. Kita nih kepo. Ini bangsa kepo, nggak apa-apa kalau keponya ini kita arahkan Untuk positif. menuju ke yang positif. Terakhir karena saya udah di prom sama di belakang sana 1 menit to closing, I will close with another pantun. Mohon cakepnya, are you ready? Ready. Kurang kompak, are you ready? Panas terik minum air kelapa. Kelapa dibeli di warung terdekat. Di Indonesia Millennial and G Summit kita berjumpa. Lahirkan pemimpin masa depan yang tangguh dan hebat. Mantap. Terima kasih Winston. Saya Terima masih kasih, ada William. Terima satu kasih. pertanyaan untuk Mbak Sinta dan satu untuk Catherine, Oh. tapi Bang Kok tepuk Sandi, tangannya lebih megah ya? Luar biasa. kita akan menyerahkan satu pertanyaan pendek-pendek boleh ya? Oh boleh. Ya, supaya sekaligus nanti Uni mau namanya dilawan. Mbak Uni Catherine. ini senior. Panggilnya Tante Uni. Catherine. Silakan. Catherine, apa yang diharapkan dari pemerintah? Saya tahu bahwa 30 menit lagi kamu akan rapat dengan Menko, urusan yang berkaitan dengan urusan e-commerce dan segala macam. Apa yang berkaitan dengan pemerintah? Supaya Bang Sandi dan Mbak Sinta juga bisa membantu untuk mendukung bisnis digital ini survive, sustain, dan berkontribusi positif kepada ekonomi Indonesia. Ini bukan titipan loh Pak. Ye, monggo. Nggak, apa namanya, pertama aku setuju banget, mungkin ini bukan karena Mbak Sinta, Pak Sandi di sini, tapi kita itu bisa leapfrog segini jauhnya sebagai industri digital itu karena memang support daripada pemerintah gitu ya. Kalau kita bilang kan dari Pak Jokowi, Bapak Menteri-Menteri, Ibu Menteri juga itu semua supportnya luar biasa. Mungkin apa namanya yang kita terus kembangkan adalah komunikasi gitu kan, karena kayak contoh kemarin itu BBM gitu ya, BBM harga naik itu kita ikut berdiskusi ini berapa, apa namanya yang enaknya naiknya seperti apa supaya driver itu, karena kan kita punya 2 juta driver gitu. Jadi apa namanya diskusi-diskusi seperti itu sangat-sangat berguna gitu ya, karena kita menempatkan diri adalah kita yang di bawah gitu kan, karena kita yang paling dekat dengan UMKM, paling dekat dengan driver, paling dekat dengan konsumen. Jadi mungkin itu terus apa namanya komunikasi terus. Komunikasi. Ya. Yes. Ya. Singkat Mbak Sinta, apa yang Kita undang diharapkan? komunikasi minggu depan Mbak Nah, Catherine. langsung Iya, ya. Di Jadi World Conference on Creative Economy. Mbak Sinta, apa yang diharapkan dari future leaders? Millennial and Gen Z yang ada di sini untuk membantu bersama-sama, karena kan ini bukan target pemerintah tapi target Indonesia bersama untuk meningkatkan ekonomi digital kita. Jadi saya pikir yang saya selalu melihat ya bahwa dari sisi pemerintah kan pasti ya of course regulasi infrastruktur itu semua kan dari pemerintah. Tapi dari semua adik-adik di sini yang milenial dan Gen Z ini yang paling utama adalah bahwa human aspeknya nih. Jadi kita mesti tahu bahwa ini bagaimana skills daripada digital ini memang harus melekat kepada kita. Dan untuk itu kita juga perlu berinovasi. Kelebihan-kelebihan yang tadi disampaikan oleh Mas Sandi dari negara lain adalah kreativitas dan inovasi gitu. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan skill ini dengan segala macam inovasi dan kreativitas yang ada. Jadi yang saya harapkan dari teman-teman dan adik-adik di sini adalah marilah kita meningkatkan
inovasi dan kreativitas kita dengan penggunaan digitalisasi. Oke. Dan ini adalah kunci untuk bisa memajukan Indonesia. Karena gimana pun juga untuk kita bisa berkompetisi, kita bisa berdaya saing, it goes back to us. Oke. And each of us here play a role untuk bisa to make it happen. Tepuk tangan. Nanti siang ada sesi The Future of Work and Education dengan Mas Menteri Nadiem, Rektor juga. Jadi kita akan banyak bicara soal SDM ini ya untuk ke sana. Jadi ini adalah sesi pertama yang langsung panas karena pembicaranya juga sangat passionate. Tepuk tangan untuk ketiga pembicara dan terus di sini dan juga di dua stage yang lainnya untuk menyaksikan semua acara-acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2022. Terima kasih.